Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda dengan NIM 20800124117. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis populer. Nah, apa sih itu karya tulis populer? Nah, karya tulis populer adalah pada dasarnya berasal dari dunia ilmiah, tetapi dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan dipublikasikan di media massa yang sudah diakses, seperti koran, majalah, atau situs berita online. Jadi, sumber utama adalah temuan atau gagasan ilmiah, namun cara penyampaiannya disesuaikan agar lebih populer atau mudah dipahami. Eh, dan selanjutnya, jadi apa sih itu sebenarnya karya populer? Jadi dibahasakan karya tulis populer itu adalah jenis tulisan yang menyajikan hasil penelitian atau informasi ilmiah kepada masyarakat luas dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Baik, selanjutnya aspek-aspek penting dalam karya tulis populer. Menurut Dalman, ada 4 aspek penting dalam karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah memiliki 3 struktur penyajian, yaitu bagian awal atau pendahuluan. Yang kedua, bagian inti. Bagian inti ini berfungsi untuk menyajikan gagasan pokok yang ingin disampaikan. Sedangkan yang terakhir itu eh, penutup atau yang berfungsi untuk menyampaikan kesimpulan. Kedua, komponen dari substansi dalam karya ilmiah, termasuk karya ilmiah populer, pasti mengandung pendahuluan, bagian isi, penutup, dan daftar pustaka. Untuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal, biasanya ada 3 tambahan adanya abstrak. Terus yang ketiga itu penulisan karya ilmiah harus memiliki sikap objektif, yang artinya menyatakan menyatakan kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Oleh karena itu, karya ilmiah disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Terus yang terakhir itu 4. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata, penggunaan istilah, dan pemakaian kalimat efektif yang memiliki struktur baku. Baik, selanjutnya secara umum ada 3 tahap yang harus kita lakukan dalam menulis karya ilmiah populer. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Dan yang kedua, tahap penulisan. Dan yang paling terakhir itu, tahap pasca penulisan. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan adalah tahap awal dari proses penulisan yang melibatkan beberapa kegiatan penting sebelum menulis karya kita. Yang pertama itu menentukan topik. Nah, di sini kita pertama-tama harus menentukan topik yang kita bahas dalam tulisan. Pastikan topik tersebut itu relevan dan menarik untuk dibaca. Yang kedua itu melakukan riset. Melakukan riset pada awal itu untuk memahami topik yang akan kita bahas. Riset ini diperlukan untuk membantu kita sebagai penulis untuk memahami konsep atau teori yang terkait dengan topik yang kita pilih. Dan yang selanjutnya itu ada mengidentifikasi tujuan. Nah, kita mengidentifikasi tujuan kita untuk menulis topik ini. Apakah tujuan kita ini untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menganalisis suatu topik? Dan yang keempat itu membuat kerangka. Jadi kita setelah mengidentifikasi tujuan, kita harus membuat kerangka. Membuat kerangka ini tujuannya untuk apa sih? Membuat kerangka ini untuk membantu kita menyusun
menyusun ide-ide dan struktur tulisan. Dan yang kelima itu mengumpulkan sumber. Hmm, mengumpulkan sumber yang relevan dengan topik yang kita pilih. Sumber-sumber yang kita dapat berupa dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Yang keenam itu ada mengumpulkan ide. Mengumpulkan ide-ide yang dibahas dalam tulisan, pastikan ide tersebut masih relevan dengan topik yang kita pilih dan tujuan penulisan yang kita mau. Baik, selanjutnya itu ada tahap menulis. Dalam tahap menulis ini, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu mengembangkan ide. Mengembangkan ide-ide yang dikumpul dalam tahap pra penulisan, pastikan ide tersebut itu masih relevan dengan topik dan tujuan penulisan. Yang kedua itu menyusun struktur. Jadi, menyusun struktur penulisan yang jelas dan logis. Struktur ini membantu kita sebagai penulis untuk menyajikan ide-ide dengan lebih efektif. Yang ketiga itu menulis draft. Menulis draft tulisan ini tujuannya untuk membantu kita untuk melalui proses penulisan dan mengembangkan ide-ide. Dan yang keempat itu ada mengembangkan paragraf. Mengembangkan paragraf yang jelas dan efektif. Pastikan setiap paragraf memiliki topik yang jelas dan yang berkaitan dengan tujuan penulisan. Dan yang kelima itu menggunakan bahasa yang jelas. Menggunakan bahasa yang jelas dan efektif, pastikan bahasa yang digunakan itu mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir itu mengedit dan merevisi. Mengedit dan merevisi tulisan untuk memastikan bahwa tulisan tersebut akurat dan jelas dan efektif untuk pembaca. Dan yang terakhir itu tahap pasca penulisan. Yang pertama itu mengedit. Nah, di sini kita mengedit tulisan untuk memastikan bahwa tulisan tersebut itu akurat, jelas dan efektif. Memeriksa kesalahan tata bahasa, ejaan dan ejaan yang kita tulis. Yang kedua itu merevisi. Merevisi tulisan untuk memastikan bahwa struktur, isi, dan bahasa yang digunakan itu efektif. Pastikan tulisan tersebut semua dengan tujuan dan strategi dan target dengan tujuan dan target pembaca. Yang ketiga itu memeriksa kesalahan. Memeriksa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penulisan seperti kesalahan fakta, kesalahan logika, atau kesalahan lainnya. Yang keempat itu mengatur format. Mengatur format agar sesuai dengan standar yang diinginkan. Pastikan tulisan tersebut memiliki struktur yang jelas untuk pembaca. Yang kelima itu membuat daftar pustaka. Kenapa diperlukan daftar pustaka? Agar tidak terjadinya plagiarisme. Daftar pustaka ini membantu kita untuk membuat daftar pustaka ini membantu kita untuk meyakinkan pembaca agar dia mau membaca tulisan kita. Dan yang terakhir itu menguji dan mengevaluasi. Jadi sebelum kita publikasikan kepada orang lain, kita coba bertanya ke sekitar untuk melihat kembali atau membaca kembali tulisan kita apakah sudah tepat atau belum. Dengan menguji dan mengevaluasi tulisan untuk memastikan tulisan tersebut masih efektif dan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi singkat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.